Lelse Miska menyambut semua anak-anak, semua lose-lose, semua guru-guru untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Lelse Miska berharap semua anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah. Untuk memulai ibadah ini, Lelse Miska mengajak semuanya bangkit berdiri dan kita mau ambil saat teduh sejenak. Tanpa tangan dan kita ambil salam. Amin. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Anak-anak, yuk kita nyanyikan satu pujian yang baru, judulnya Hanya Percaya. Masih dengan sikap berdiri ya. Hanya percaya, hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya, hanya percaya, hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya. Hanya percaya, hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya, hanya percaya, hanya percaya, segalanya mungkin. Hanya percaya. Anak-anak, Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Yuk kita baca Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itulah panggilan Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Tuhan dan kami mau mengakui bahwa kami tidak taat kepada perintah-Mu, bahwa kami tidak turut akan kehendak-Mu. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali Tuhan, kami mengikuti keinginan kami sendiri-sendiri, bukan keinginan Tuhan. Seringkali Tuhan, kami melupakan ajaran Tuhan, dan kami mengikuti apa yang kami mau. Ampuni kami Tuhan, atas apa yang kami katakan, atas apa yang kami perbuat, dan apa yang kami pikirkan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kami, menyucikan kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, buat kita yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah berita anugerah yang berikut ini. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Anak-anak, kita sungguh bersukacita ya, karena Tuhan mau mengampuni dosa kita. Sekarang, kita tidak boleh hidup sembarangan. Yuk kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan yang berikut ini. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, gimana ya caranya melakukan petunjuk hidup baru kita tadi? Masih ingat kan? Ada janji setia yang bisa kita lakukan. Yuk kita hafalkan bersama-sama. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Setia pada satu ibu rohani yang ditandai oleh persepuluhan. Setia mengikuti kebaktian sekolah minggu. Setia melayani baik suka maupun duka.
Yuk anak-anak, kita menyanyikan pujian Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Waduh, buku ini tebal sekali. Kapan mau selesainya bacanya? Aduh. Amel, baru pulang sekolah terlambat lagi. Kenapa Amel kok terlambat pulang sekolah? Iya Ma, tadi itu aku mampir dulu ke rumahnya Karen. Oh. Lihat sepeda barunya. Oh. Maaf ya Ma. Oke lah, dimaafkan lah. Karena Amel biasanya nggak kayak gini. Dia biasanya itu taat. Kan? Oh iya Ma, Hmm. mamanya Karen Mm-mm. undang aku besok malam untuk ke rumahnya Karen kan supaya aku dan Karen bisa bermain bersama. Boleh Ma? Boleh. Tapi ingat loh, waktu di rumah Karen nanti Amel mesti nurut dengan apa kata mamanya Karen. Oke Ya. Ma. Oke, Ma, aku sekarang ke rumahnya Karen ya. buat apa? Mau ngasih tahu Karen. Oke, tapi ingat harus pulang pukul 4.30. Understand? Oke, sip. Oke, bye Ma. Bye. Lanjut lagi. Ya ampun. Baca di kamar aja deh. Aduh, ibuku. Sudah hampir selesai, anak nggak pulang-pulang. Aduh, maaf Ma. Ampun dah. Buru-buru ya? Ya, iya Ma, aku mau jadi PR dulu ya, bye-bye. Tunggu sebentar. Jam berapa ini? Mau jam 5, Oke. Tadi mama suruh pulang jam berapa? 4.30, tapi kasihkan main. Maaf ya Ma. Iya. Tadi pagi minta maaf. Sekarang minta maaf lagi. Dimaafkan. Tapi karena Amel tidak taat 2 kali, hak istimewanya hilang. Hah? Yes. Karena nggak taat kan? Jadi besok Amel batal ke rumah Karen. Sekarang telepon Karen, bilang sama Karen dan mamanya, maaf, Amel tidak bisa ke rumahnya besok. Mengerti? Ya. Kan kalian boleh terlambat dan harus taat. Andi, lanjut lagi baca. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana Amel kehilangan hak istimewanya untuk bermain bersama sahabatnya karena Amel tidak taat. Peristiwa ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dari Bilangan pasal 13 sampai pasal 14. Memang panjang anak-anak, oleh karena itu Loso Miska akan menceritakannya secara singkat. 12 pengintai. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. 12 orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar. Setelah 40 hari, kemudian para pengintai pulang ke padang gurun Paran.
Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tentang tanah Kanaan kepada umat Israel. 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb berkata di sana banyak susu dan madu serta anggur. Tetapi umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun." Anak-anak, apa yang kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita belajar bahwa bangsa Israel kehilangan hak istimewanya karena mereka tidak percaya dan mereka tidak taat. Sama seperti kita anak-anak, kita juga diberikan hak istimewa. Tuhan sudah memelihara kita, mengasihi kita, mengampuni kita. Tetapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita justru tidak percaya. Dari mana sih kelihatannya tidak percaya? Kita tidak percaya kepada semua janji Tuhan itu kelihatan dari perbuatan kita sehari-hari. Kelihatan waktu kita nggak taat terhadap perintah Tuhan. Iya kan? Kita mesti takut. Kita masih khawatir. Bahkan kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang bukan Tuhan perintahkan. Kalau kita percaya, seharusnya kita taat. Tapi kalau kita tidak taat, sebenarnya membuktikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak percaya, kita bisa kehilangan hak istimewa kita. Dan kita bisa mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kita tentunya tidak mau anak-anak. Oleh karena itu, mari kita belajar dari peristiwa bangsa Israel hari ini. Sebagai anak Tuhan, mari kita menunjukkan percaya kita lewat ketaatan kita sehari-hari kepada perintah Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menikmati hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Beri kami roh-Mu yang kudus, yang menuntun kami untuk kami menyatakan percaya kami melalui ketaatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, saat ini tiba waktunya kita membawa persembahan kita. Mari kita menyanyikan pujian Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Warta Sekolah Minggu 14 November 2021. Ibadah Sekolah Minggu tanggal 21 November 2021 akan dimulai pukul 10 pagi. Kelas kecil akan dilayani oleh Lose Yohanes, kelas besar akan dilayani oleh Lose Indah dan Lose Miati. Selamat atas kelahiran anak pertama dari Lose Ican dan Lose Hilda. Selamat datang ke dunia ini, adik Anet Kana Galadriel Kali. Persembahan anak-anak dapat dikirimkan melalui rekening BCA 18033399922
atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dengan cara menitipkannya kepada orang tua saat bergereja di gereja, atau anak-anak dapat menghubungi majelis yang ada. Terima kasih. Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak, mari kita mendoakan persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur bersama-sama dengan Lose Ican dan Lose Hilda yang Tuhan telah karuniai seorang anak, bayi perempuan yang sangat sehat bernama Anet. Tuhan kiranya memberkati supaya Anet boleh bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, anak yang sehat dan menjadi berkat bagi siapapun saja. Berkati Lose Ican, berkati Lose Hilda sebagai orang tua, jadikanlah mereka orang tua yang memberikan teladan yang baik, teladan iman dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk Seva yang sedang dalam proses pemulihan pasca operasi di lengannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya Seva semakin cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali pulang ke Banyuwangi dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua lose-lose, semua orang tua dan anak-anak di dalam komisi sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.